pengarang kitab yang diakui kehebatannya seperti Al-Imam An-Nawawi ya. Namanya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi yang punya himpunan kitab Riyadhus Shalihin dan kitab Azkar, kitab hadis Arba'in. Beliau ini katanya apa? Disebutkan kana syadidal wara' wa zuhdi. Beliau ini sangat-sangat wara' itu tidak mau sedikit pun kemasukan makanan yang syubhat, apalagi yang haram. Dan beliau sangat zuhud, artinya sama sekali tidak ada cinta kepada dunia. Sabiran ala khusyunatil aish. Beliau ini sangat sabar walaupun menerima apa? Ya, kehidupan yang sangat-sangat sederhana, ibarat makanan yang kasar. Tarikan li jami'i maladzid dunya katanya. Imam Nawawi ini meninggalkan semua apa yang dari kesenangan dunia, kelezatan dunia. Wa kana la ya'kulu fil yaumi wal laila illa aklatan wahidah ba'dal isya. Imam Nawawi ya, yang karangannya sangat luar biasa banyaknya ya. Beliau ini ya tidak sampai umur 50 tahun umurnya, tapi seperti hidup sampai sekarang ya. Setiap orang baca kitabnya, apalagi kitab Riyadhus Shalihin, kitab Azkar, di mana-mana dibaca ya. Beliau itu katanya wa kana la ya'kulu fil yaumi wal laila illa aklatan wahidah. Tidak makan dalam sehari semalam kecuali satu kali makan saja. Jadi sehari semalam itu satu kali makan. Ba'dal isya, setelah isya. Wa la yashrabu illa syarbatan wahidah 'inda sahar. Dan beliau tidak minum kecuali satu kali minum ketika waktu sahur. Jadi beliau selama hidupnya itu berpuasa. Puasanya tidak seperti kita ini. Kalau kita ini puasa itu umumnya hanya minda makan istilahnya. Walaupun siang tidak makan sehari, tapi malam apapun dimakan. Umumnya begitu kita ini. Dan umumnya puasa kita itu puasanya zahir ya. Tapi mata tidak diajak puasa, lisan tidak diajak puasa, telinga tidak diajak puasa, hati tidak diajak puasa. Kalau orang-orang soleh ini itu tidak hanya itu gitu loh. Puasa zahir batin. Puasa zahirnya aja seperti itu gitu loh. Jadi makannya cuma sekali. Habis isya nanti waktu sahur hanya sahur minum aja. Selama hidupnya demikian. Ya. Makanya kitabnya itu benar-benar barokah gitu. Dan beliau ini ya, tidak menulis kitab karangannya itu kecuali dimohonkan kepada Allah agar siapapun yang baca kitab ini dibuka hatinya, diberi itu nilai lebihnya gitu. Dan sama sekali tidak ada ulama dulu, ulama salaf itu yang menghimpun kitab atau ngarang kitab itu supaya nanti dikenal, supaya ya, nanti dicetak menghasilkan uang. Sama sekali tidak ada dulu, tidak ada percetakan. Ada di zaman dulu orang yang al-arif billah, kekasih Allah yang dibuka oleh Allah bisa mengetahui segala yang tersembunyi gitu loh. Jadi seperti walaupun di saat gelap gulita itu tahu ini ada apa, diberi. Allah tidak sulit kalau memberi seseorang demikian ya. Itu karomah namanya. Kalau nabi dan rasul itu mukjizat. Kalau orang-orang sholihin, ulama banyak itu diberi karomah ya. Di antaranya ada orang yang punya kasaf itu dibuka, saking bersihnya hatinya itu tahu ya. Suatu saat ketika dia berziarah kepada seorang alim besar yang kebetulan di rumahnya itu punya kitab yang banyak ya, cuma kalau zaman dulu kan lampu itu jarang ya. Jadi ada tempat kitabnya itu gelap gulita gitu. Gelap gulita, tidak ada cahayanya. Terus kebetulan si orang yang hatinya bersih ini bertamu kepada orang alim ini, melihat, kok di tempat itu ada cahaya-cahaya. Apa itu ya? Enggak, itu kitab-kitab saya itu. Kok ada cahaya? Betul itu. Nah, akhirnya disuruh, tolong sih
ambil. Ini padahal gelap. Ya. Ambil ya, sampean ambil. Mana-mana yang mengeluarkan cahaya. Ya. Akhirnya diambil. Ya. Nggak tahu ini kitab apa, pokoknya yang ada cahaya diambil. Ya. Akhirnya dibawa ke bawah. Ternyata setelah pakai lampu, ya dilihat semua yang diambil tadi itu kitab karangannya Imam An-Nawawi. Jadi benar-benar dinampakkan pada orang itu, walaupun mungkin orang lain tidak melihat, gitu. Orang lain tidak melihat, cuma Allah menampakkan. Walaupun tempat itu gelap, banyak kitab-kitab, justru yang dilihat oleh wali tadi itu cahaya-cahaya. Ketika diambil, dibawa ke bawah itu semua kitab karangannya Imam Nawawi, gitu loh. Ya, makanya kalau orang itu baca ya otomatis, gitu loh, Pak. Ya, akan menerangi, menyinari hati. Ya. Jadi kenapa Imam An-Nawawi itu punya kelebihan, kitab-kitabnya seperti diakui oleh para ulama. Ya. Di mana yang tidak diajarkan kitab Riyadhus Shalihin, kitab Azkar, di mana-mana itu ulama yang punya jamaah pasti ngajarkan kitab itu, ya. Dan beliau ini katanya apa? Makannya sehari semalam cuma 1 kali, ya. Banyak orang-orang dulu itu yang ahli tirakat itu banyak, ya. Bukan untuk dunia. Mungkin kalau zaman akhir kadang-kadang ada orang puasa, kadang-kadang puasa muti tidak makan apa. Tapi ada tujuan tertentu untuk mendapatkan ini. Kalau mereka dulu tidak ada sama sekali, ya. Jadi walaupun puasa setiap hari sama sekali benar-benar untuk membersihkan hati, untuk supaya makin mendekatkan diri kepada Allah. Ya, benar ini makan setiap sehari semalam 1 kali setelah Isya dan tidak minum kecuali 1 kali ketika sahur. Jadi berarti beliau ini selamanya berpuasa terus. Walam yajma' baina idamain. Padahal makan hanya sekali. Makan hanya sekali, itu beliau tidak menghimpun antara 2 lauk. Ya. Jadi kalau waktu itu ada tempe, ya sudah tempe tok itu sudah. Tidak mau tahu, apalagi daging tidak mau. Kalau ingin daging ya daging tok. Ya. Kalau tidak menghimpun 2. Ya. Karena kata Imam Ghazali, ya, dalam kitabnya itu di antara apa? Bid'ah. Ya. Macam bid'ah itu orang menghimpun 2 lauk. Ya. Termasuk orang kenyang, makan kenyang, ya. Mestinya kan sebelum kenyang itu sudah berhenti, gitu. Itu sunnah Rasul, ya, yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat demikian, ya. Munculnya bid'ah pertama itu orang makan kenyang atau sampai melebihi kenyang, itu bid'ah pertama. Termasuk macam dengan beberapa macam lauk, ya. Apalagi sekarang usume prasmanan, ya. Beliau ini kata walau karomat katsira, Imam An-Nawawi ini salah satu, ya. Walaupun imam ulama salaf itu umumnya demikian, gitu. Ahli riyadhah, ahli tirakat, ahli apa? Mendekat dikenal. Tapi di antara satu yang saya contohkan ini, Imam An-Nawawi itu punya keramat yang banyak. Minha di antaranya anna sabbabata yadihi al-yusra adha'at. Ya, lahu hina fuqida waqt tasnif ma yasrujuhu, ya. Di antara karomah yang diberikan oleh Allah kepada beliau, ya. Pada zaman dulu itu repot cari lampu, tidak seperti sekarang itu, ya. Ya. Beliau ini kadang-kadang kalau waktu ngarang kitab itu tidak ada lampu, ya. Dengan izin Allah jarinya itu loh mengeluarkan cahaya. Cukup tidak pakai lampu apa? Nulis itu dari jarinya, jari jemari beliau itu mengeluarkan cahaya tanpa lampu. Ini karomah Allah Maha Kuasa, ya. Allah Maha Kuasa, kun fayakun, ya. Kalau Allah menghendaki itu tidak ada repotnya, ya. Ya. Nah, katanya apa? Wa minna innahu kana min ashabil khatwah. Di antaranya beliau ini termasuk orang yang punya apa? Langkah, maksudnya itu bumi ini dilipat oleh Allah dengan izinnya. Hal itu mudah bagi Allah. Kalau Nabi itu mukjizat seperti Isra Mi'raj itu, walaupun
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kalau ditempuh perjalanan biasa itu membutuhkan waktu sebulan ya. Tapi untuk Nabi karena ini ya, mukjizat hanya ditempuh tidak ada semalam ya. Itu pun sampai ke langit setelah itu ya. Ya, begitu juga kalau Nabi itu dikasih oleh Allah mukjizat, kekasih Allah selain Nabi itu orang-orang yang solihin yang dekat dengan Allah dikasih karomah semacam itu gitu kan. Banyak wali-wali songo itu punya karomah semua. Termasuk Imam An-Nawawi ini. Beliau ini katanya fakana yadhhabu ila Makkah lailan wa yatufu wa yarji'. Sering beliau ini pergi ke Mekah tawaf di Ka'bah kemudian pulang ya, pada malam hari itu juga ya. Itu sangat mudah ya. Ya. Dan telah masyhur keterangan sudah terkenal bahwa Imam An-Nawawi ini biasa berkumpul dengan Nabiullah Khadir ya. Biasa berkumpul dengan Nabiullah Khadir ya. Umumnya para wali-wali Allah itu ya ya selalu sering bertemu dengan Nabiullah Khadir ya. Walamma marida maradul maut, tatkala beliau sakit yang jadi sebabnya beliau meninggal, sakit sangat ini. Ishtahat tufah. Beliau ini kepingin apel. Tidak pernah makan apel, makan apa enggak? Ya. Cuma ketika sakit sangat kepingin apel. Akhirnya didatangkan, mungkin dibelikan. Ya. Setelah diberikan di depannya itu, tidak mau makan. Mungkin beliau ini ingat. Ya. Kalau saya makan sekarang, nanti takut di akhirat nikmatnya apa? Saya dikurangi. Orang-orang solihin seperti itu gitu kan. Ya. Memang demikian keterangan orang itu makin banyak kenikmatan di dunia itu kurang nanti nikmatnya di akhirat ya. Makin soro di dunia tapi asalkan orang itu mukmin ya, sabar. Itu justru makin sempurna kenikmatan di akhirat. Barangkali beliau ya, tadinya kepingin setelah dibelikan beliau tidak mau makan. Falamma mata, tatkala beliau sudah wafat betul, ra'ahu ba'du ahli. Sebagian keluarganya mimpi ketemu beliau gitu. Ketika mimpi bertemu itu, dia tanya, "Ma fa'alallahu bik?" Wahai apa yang Allah perbuat terhadap sampean ya setelah sampean mati ini? Wa qala akrama nuzuli wa taqabbala amali ya. Allah memuliakan kedudukanku ya, tempat derajatku dimuliakan oleh Allah dan Allah menerima amal-amalku semua. Dan pertama kali yang disuguhkan oleh Allah kepadaku adalah apel. Katanya. Ketika apa? Mati itu loh ya. Diimpikan begitu. Apa? Alhamdulillah saya dimuliakan oleh Allah, diberi kedudukan yang tinggi, amal saya diterima. Dan pertama kali hidangan yang diberikan sama saya apel. Tapi bukan apel di dunia ya, bukan apel dunia, bukan apel batu, apel ini bukan. Apel surga ya. Apel surga yang apa? Yang tidak ada bandingannya dengan buah-buahan di dunia ini ya.